Jadi gini, masalah trust issue itu karena top legal itu kan sebenarnya berprinsip dari filosofi trusted, on time, dan profesional gitu kan ya. Nah, ketika ada permasalahan trust issue baik dari dalam maupun dari luar, gitu kita harus Assalamualaikum sahabat Memorandum TV, jumpa lagi dengan podcast Memorandum TV. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Tamu spesial kita adalah Ibu Anis Tiana Potak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya Bu. Alhamdulillah sih. Beliau adalah CEO and founder dari Top Innovation Group. Nah ini kebetulan hari ini Bu Anis ulang tahun. Wah. Selamat ulang tahun Bu ya. Thank you. Tepuk tangannya anak-anaknya. Wah luar biasa hari ini. Nah ini kebetulan Bu Anis juga merayakan ulang tahun, begitu juga dengan Top Legal. Ketiga ya? Iya. Ketiga tapi luar biasa inovasinya Luar biasa ya. inovasi. Nah ini bicara soal Top Legal Innovation Group, ini kan ada semacam trust issue Bu. Seperti apa sih model pelayanan atau seperti apa sih Top Legal Innovation nantinya Bu? Iya. Jadi gini, masalah trust issue itu karena top legal itu kan sebenarnya berprinsip dari filosofi trusted, on time, dan profesional gitu kan ya. Nah, ketika ada permasalahan trust issue baik dari dalam maupun dari luar, gitu kita harus selalu mencoba untuk mencapai ranah profesional. Jadi untuk mencapai menganalisa trust itu sendiri, kita juga harus tetap profesional baik dari dalam maupun dari luar. Permasalahan itu pasti tetap ada ya dalam bisnis ya. Jadi ya di tahun yang ketiga ini semoga kita sudah lengkap deh, trusted, on time, dan profesional. Ini ada pertanyaan yang sangat mendasar Bu. Ini kan banyak orang beranggapan lebih enak menjadi lawyer ataupun notaris. Kenapa kok Bu Anis memilih menjadi entrepreneur atau pengusaha istilahnya? Iya, jadi gini, kalau untuk jadi lawyer sama jadi notaris itu saya tuh lebih senang jadi akademisi sebenarnya. Saya lebih senang belajar. Kalau misalnya ada gelar berjajar itu sebenarnya by passion aja. Jadi education is like a drug and I'm addicted gitu kan. Nah, tapi dari situ akhirnya saya ada kuliah di salah satu universitas tertentu, boleh disebutin nggak sih ini? Boleh. Ya, Universitas Ciputra gitu kan. Iya. Dan dia ada create mindset bahwa entrepreneur itu adalah suatu jiwa yang harus ditanamkan dalam diri kita. Nah dari situ akhirnya bertransformasi nih dari legal dan bisnis itu digabungkan. Jadi akhirnya di ranah legalpreneurship gitu. Nah ini kan setiap hari Bu Anis bertemu dengan mahasiswa yang memang dicetak istilahnya kalau di UC itu menjadi entrepreneur. Seperti apa sih entrepreneur yang diterapkan di UC sendiri? Jadi sebenarnya ada dua ya, born to be entrepreneur karena dari family bisnis yang memang dia itu udah dari familynya itu udah bisnis, tapi ada yang we create the business itself gitu. Ketika kita create the business itu kan kita menciptakan ya value dari apa yang harus kita bisa jual di situ kan. Nah, itu saya sebenarnya bukan born to be entrepreneur tapi I create myself as entrepreneur. Jadi kalau misalnya ada sport entertainment ya kan atau sport entrepreneurship, terus media entrepreneurship maybe gitu kan. Nah, di sini saya mencoba ranah legal entrepreneurship gitu. Nah saat ini Top Legal sudah berkembang. Nah berkembang seperti apa? Mungkin Bu Anis bisa menjelaskan. Banyak sih. Jadi berawal dari itu tadi ya ranah entrepreneurship ya. Saya sampai bikin mata kuliah sendiri itu legal essential entrepreneurship gitu kan. Kalau orang bisanya cuman hukum bisnis gitu. Kalau hukum bisnis kan skopnya adalah teoristis. Kalau legal entrepreneurship itu kita lebih ke implementasi gitu. Nah, dari sini akhirnya dari top legal itu kan kita bisnis itu berkembang nih ya, statis gitu kan. Kan aku maunya see you on top gitu kan, nggak mau see you on bottom top gitu kan. Jadi ketika berangkat dari bottom kita menuju ke rising star ya, kita mau menuju on top, itu harus bertransformasi di era digital ini. Dan kebutuhan dari klien, kebutuhan dari para masyarakat pada umumnya, klien-klien kita itu bervariatif. Bahkan nggak hanya di bidang legal, tapi sampai ke brandingnya, sampai ke implementasinya, sampai kita harus mengatur sistematika bisnisnya, ketenaga kerjaan. Akhirnya kita berubah menjadi Top Innovation Group gitu. Tapi Top Legal itu ada di bagian subsektornya. Ada beauty rules, ada top business, ada consulting juga, dan mungkin ada ya tadi top branding dan top produk Nusantara tentunya gitu.
Nah ini menarik ini Bu Anis. Tadi Bu Anis mengatakan Queen will be always turn the pain into power. Nah ini menjadi kekuatan kalau disakiti ya. Kekuatan. Jadi kesakitan bagi para perempuan khususnya ya. Kita berbicara di sini ranah kesetaraan gender atau ranah emansipasi wanita ya. Queen will always turn a pain into the power. Di situ itu merupakan suatu motivasi, semangat bahwa kita itu nggak boleh tenggelam dalam kegalauan, dalam ke ini. Kalau kita disakitin, kalau kita diinjek pun sekalian, kita masih selalu bisa rising up gitu. Jadi gini, kalau misalnya kita itu menganalogikan seperti diamond itu kan pasti mulia, mahal gitu kan ya. Value-nya tinggi gitu. Siapa sih yang nggak mau dikasih diamond? Siapa sih nggak mau dilabelin you are a diamond gitu kan? Ketika dihancurkan, ketika dapat tekanan, dapat tempaan, proses pembuatan diamond itu kan dengan tempaan, dengan pembakaran, dengan hal-hal yang seperti nggak bisa dilogikan dengan kata-kata ya. Di situ ketika kita itu sudah masuk dihancurkan, ya disepelekan atau memang sengaja untuk di destroyed gitu ya. As you a diamond, kalian ketika diamond itu terpecah atau terjungkal atau di mana aja dia tetap akan bisa bersinar. Luar biasa ya. Ingat ini para wanita di sana. Jadilah seperti diamond, berlian ya. Nah ini Bu Anis, ngomong-ngomong soal top legal ini kan selama 3 tahun ini banyak ujiannya untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dan menjadi kekuatan top legal group itu sendiri. Seperti apa prosesnya? As the philosophy tadi kita selalu berangkat dari kata trusted on time professional. Jadi kepercayaan dari klien, kepercayaan dari kita itu nggak bisa hanya ya udahlah nanti ya udahlah gitu. Tapi kita selalu harus mencoba untuk tepat waktu, mencoba untuk on time as professional as we can gitu. Oleh karena itu selama 3 tahun kita mendapatkan banyak kepercayaan ya dari beberapa klien kita. Bahkan ada top level juga yang sudah pakai jasa kita, dan kita juga bekerja sama dengan institusi dan juga instansi yang kredibel gitu. Di usia 3 tahun itu nggak mudah. Kita ibarat anak itu baru berjalan dan mau masuk TK gitu kan, playgroup gitu kan, yang masih suka bermain-main, tapi di ranah keseriusan itu kita udah bertransformasi. Makanya kita bertransformasi menjadi top innovation group. Kita terus berinovasi karena dengan adanya sustainability itu hanya satu, kita harus bertumbuh. Bu Anis, ini transformasi dari top legal menuju top innovation group ini memang kebutuhan pasar atau seperti apa? Ya, bisnis kan yang penting cuan. Jadi ketika ada kebutuhan, ada demand dari society ya, dari masyarakat, pastinya kita harus memfasilitasi itu gitu. Jadi kalau misalnya ranahnya hanya top legal, ya kita ke arah legalitas bisnis ya. Kalau mau berkembang ya ke legalitas bisnis atau mungkin di ranah legal media. Tapi kalau misalnya top innovation, kita nggak hanya di situ, kita ada teknologi, ada product development, ada value development juga di situ. Nah, masih bersama Bu Anis Tiana Potak, luar biasa hari ini ulang tahun, juga Top Legal Innovation Group baru ulang tahun. Menariknya dan hebatnya, ini kemarin diundang ke Jakarta sama Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Apa saja yang dibicarakan di sana, Bu? Jadi itu adalah bagian dari program Top Legal awalnya, tapi di situ kita lebih ke beauty rules, lebih ke perlindungan hukum dan juga pengembangan mental anak dan perempuan. Banyak sekali bahwa anak-anak dan perempuan pada era digital ini khususnya ya, contoh misalnya istri korban pinjol, atau mungkin korban scammer, atau mungkin korban pelecehan seksual yang ada di sosial media, baik dari ranah publik maupun ranah private ya. Bahkan banyak sekali kalau misalnya contoh artikel-artikel yang ada di memorandum juga itu kan bagian dari histori itu sebenarnya. Dan itu dapat catatan khusus dari mereka bahwa Beauty Rules nama platformnya nanti yang akan bertransformasi menjadi platform, dan itu juga salah satu alasan kenapa Top Legal berubah menjadi Top Innovation, karena akan ada banyak core di dalamnya. Kita diundang untuk memfasilitasi kemungkinan program berjalan tahun 2025 nanti, dan untuk perlindungan hukum anak dan perempuan dari ranah legal dan juga mental. Nah, ini mengapa dan kenapa akhirnya terjawab? Di artikel-artikel Bu Anis kan memang selalu kekinian. Nah, di antara artikel itu memang dari kisah nyata ya?
Atau seperti apa? Mayoritas memang kisah nyata. Mayoritas kisah nyata dari para pembaca sebelumnya, atau mungkin dari para mahasiswa, para pendengar, atau mungkin dari follower saya di Instagram kayak gitu. Jadi mereka itu kayak curhat. Jadi saya itu kan ada konsultan bisnis dan konsultan family ya gitu kan. Nah, dari situ mereka itu curhat, tapi saya tuh pengen memberikan nih edukasi hukum yang orang itu gampang dan gamblang untuk bisa transformasikan. Nah, dari situ akhirnya saya mencoba memfasilitasi artikel-artikel yang mudah dibaca, yang bahasanya nggak clickbait, tapi orang itu dengan membaca dia menyadari bahwa oh sebenarnya aku tuh terlindungin ya dari hukum di Indonesia, dan itu so sepele. Kadang alah gitu aja kok gitu kan. Nah, di Indonesia orang-orang itu menyepelekan hal-hal seperti itu. Padahal itu sebenarnya itu adalah core value dari diri kalian masing-masing, wahai para perempuan dan anak-anak yang ada di sana ya. Di sana ya. Jadi kalau misalnya kalian mengalami hal yang sekarang nggak ngenakin, atau mungkin tetangga atau dari keluarga, KDRT, lagi musim kan KDRT kemarin itu baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, itu sebenarnya ada loh perlindungan hukumnya. Nah, itu yang menarik, saya pernah baca artikel yang kemarin itu, masalah yang dijanjikan itu kan sekarang banyak seperti itu. Nah, untuk menghindari hal seperti itu harus bagaimana ini wanita ini? Janji palsu. Didoxing, dijanji palsu gitu ya. Ghosting apa istilahnya ya? Di ghosting gitu kan. Lalu di blok, nomornya di blok ini. Nah, ini kan termasuk gitu kan. tidak mengenakan. Itu tidak mengenakan, dan itu sebenarnya ada perlindungan hukumnya loh. Nah, janji yang sudah terucap itu memang harus ditepatin, dan dari kalau ranah kontrak, janji itu nggak harus tertulis loh ya. Jadi janji yang diucapkan secara lisan pun itu sudah ada perlindungan hukumnya 1320 BW. Jadi jangan macam-macam di situ. Baca deh artikelnya Top Legal Corner ya di memorandum.thisway.id. Tapi ada yang menarik, ketinggalan mungkin tadi. Platform Beauty Rules. Nanti itu seperti apa sih? Ya. Nanti jadi, tadi belum. Beauty Rules itu akan ada kesehatan mental, dan juga ada perlindungan hukum, tapi tidak berhenti di situ. Kita akan bina mereka menjadi entrepreneurs. Jadi pengembangannya ketika dia sudah dapat perlindungan nih, mentalnya dibenerin nih, dipulihkan, dikuatkan, saling support woman, lalu di situ kadang mereka tuh malu untuk kembali ke dunia kerja, nggak bisa meninggalkan, atau mereka malu dengan apa yang pernah terjadi di diri dia, padahal it is nothing wrong gitu kan. Semua orang jalan hidupnya nggak ada yang mulus. Nah, nanti di situ kita akan bina, akan kita education, kita kasihkan beberapa core value yang you still have value on yourself. Jadi kita bina ranah entrepreneurship-nya. Berarti ini nanti fokusnya kepada korban, wanita dan anak-anak itu tadi ya? Iya, wanita dan anak-anak korban. Oke, Bu Anis, Top Innovation Group baru 3 tahun. Nah, seperti apa harapan dan targetnya ke depan? Harapan ke depan tentunya kita ingin selalu berkembang ya, scale up, bersinergi. Ya, mungkin dengan memorandum juga kan kita sudah berkolaborasi, bersinergi, dan juga memberikan value kepada masyarakat pada umumnya, nggak hanya pada perempuan tapi pada masyarakat Indonesia secara keseluruhan, dan kita bisa bermanfaat pada mereka. Dan ya, bisnis tentunya kita pengen berkembang, dan kita nggak hanya bisa untuk stuck di situ aja, berinovasi dan terus berinovasi, berevolusi sampai kita bisa melayani masyarakat dengan trusted, on time, dan profesional itu tadi. Luar biasa. Sebelum ditutup tapi mungkin ini ada quote of the day atau quote dari Bu Anis supaya lebih sip ini. Tadi ada kata-kata perempuan ya. Jadi gini deh, saya ada satu pesan yang mungkin saya juga ini harus merefleksikan itu. Jadi, jadilah berlian, jangan jadi bulan. Berlian meskipun dihancurkan berkeping-keping, dia akan tetap bersinar, memancarkan keindahannya kapanpun dan dimanapun. Sementara bulan, ketika datang gerhana, dia menghilang dalam kegelapan dan hanya muncul di waktu tertentu. So, kita manusia yang punya waktu 24 jam, we have to be value ourselves, so I see you on top. Luar biasa. Nah, ini bagi para yang ingin top ya, jangan lupa terus simak Top Legal Corner yang ada di memorandum.co.id.
juga di channel YouTube. Bu Anis, selamat ulang tahun sekali lagi. Thank you. Semoga Top Legal Innovation Group semakin berkembang, juga untuk Bu Anis semakin sejahtera dan berbahagia. Amin. Demikian sahabat Memorandum TV, podcast kita bersama Bu Anis Tiana Potak. Beliau adalah CEO and founder dari Top Innovation Group. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, salam Memorandum TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. State of